Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Nofri Andanu dengan NIM 22042342. Video ini bertujuan untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Yulia Hanuselina SIP MAP dan Artadini Akmal SAP MPA. Pada video kali ini saya akan membahas mengaplikasikan perangkat pendukung Sistem Informasi Manajemen. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pada materi ini kita akan membahas 6 poin penting. Poin yang pertama yaitu utility software. Poin yang kedua yaitu sistem pendukung manajemen. Poin yang ketiga yaitu sistem pengelolaan transaksi. Poin yang keempat otomasi perkantoran. Poin yang kelima yaitu sistem pendukung keputusan. Dan poin yang keenam sistem pendukung eksekutif. Kita lanjut slide berikutnya. Kita sebelum membahas lebih lanjut kita akan membahas dulu latar belakangnya terlebih dahulu. Yang pertama, sistem informasi manajemen itu apa sih? Sistem informasi manajemen merupakan bagian integral dari proses manajemen di berbagai jenis organisasi, mulai dari perusahaan skala kecil hingga korporasi besar. Dalam era digitalisasi yang semakin berkembang pesat, penerapan perangkat pendukung sistem informasi manajemen menjadi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan pengambilan keputusan yang tepat. Dalam konteks ini, utility software menjadi fondasi penting dalam mendukung berbagai aspek sistem informasi manajemen. Selain itu, kita juga akan mengulas peran sistem pendukung manajemen, sistem pengelolaan transaksi, otomasi perkantoran, sistem pendukung keputusan, dan sistem pendukung eksekutif dalam mendukung tujuan di suatu organisasi. Oke, kita langsung ke pembahasan pertama. Kita akan membahas tentang utility software. Utility software ini adalah program yang digunakan untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang berkaitan dengan sistem operasi atau perangkat lunak lainnya. Contoh-contoh utility software yang digunakan umum di antara lain adalah yang pertama, database management system. Software ini untuk menyimpan, mengorganisasi dan mengelola data, contohnya seperti DBMS, MySQL, Oracle, dan Microsoft SQL Server. Yang kedua ada antivirus, software untuk melindungi komputer dari virus, trojan, dan malware. Contoh antivirus adalah Norton, McAfee, dan Avast. Yang ketiga ada disk cleaner, software untuk membersihkan penyimpanan temp dan file yang tidak diperlukan. Contoh disk cleaner adalah CC Cleaner dan Disk Drill. Dan ini merupakan beberapa contoh dari utility software. Apa sih manfaat dari utility software? Manfaatnya yang pertama, untuk mengoptimalkan penggunaan sistem operasi. Utility software membantu mengoptimalkan penggunaan sistem operasi, seperti mempercepat proses penggunaan dan memperbaiki kemampuan sistem operasi. Yang kedua, membantu pekerjaan tugas. Utility software membantu dalam pekerjaan tugas seperti membuat backup dan resource data, membuat file zip atau RAR, dan membuat screenshot. Yang terakhir, membantu dalam pengelolaan data. Utility software membantu dalam pengelolaan data seperti membuat database, memanipulasi data dalam database, dan membuat laporan berdasarkan data record. Baik, yang kedua kita akan membahas sistem pendukung manajemen yang sering disingkat menjadi MSS. Sistem pendukung manajemen adalah sistem informasi yang digunakan untuk mendukung proses manajemen dalam suatu perusahaan. MSS memiliki 3 komponen utama, yaitu sistem informasi, sistem pendukung keputusan, dan sistem pengendalian. Contoh aplikasi dari MMS ini yang sering dipakai perusahaan di antara lain, yang pertama adalah sistem pendukung keputusan seleksi calon karyawan. Sistem ini digunakan untuk membantu proses seleksi karyawan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh manajemen. Yang kedua, sistem pendukung keputusan pemberi kredit. Sistem ini digunakan untuk mendukung kinerja manajemen koperasi dalam menilai kelayakan pemberian pinjaman kredit secara konsisten. Lalu, apa sih manfaat MSS dalam pengambilan keputusan? Yang pertama itu adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya. MSS membantu manajemen dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan bahan baku. Yang kedua, mengurangi kendala. MSS membantu manajemen dalam mengurangi kendala yang mungkin terjadi dalam proses manajemen, seperti kesulitan dalam pengambilan keputusan, kesulitan dalam pengelolaan data, dan kesulitan dalam pengaturan proses. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. MSS membantu manajemen dalam meningkatkan efisiensi dalam proses manajemen, seperti dalam pengelolaan data, pengambilan keputusan, dan pengendalian proses. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Kita akan membahas tentang sistem pengelolaan transaksi yang sering disingkat menjadi TPS.
Sistem pengelolaan transaksi ini adalah sistem informasi yang penting dalam berbagai organisasi dan perusahaan. Memfasilitasi pemrosesan transaksi harian seperti penjualan, pembelian, dan pencatatan keuangan. TPS mengumpulkan, memproses, dan menyediakan informasi mengenai transaksi bisnis rutin dan jenis transaksi seperti pembelian, penyediaan, dan penjualan. Contoh aplikasi TPS yang sering digunakan di industri saat ini adalah yang pertama, pengelolaan keuangan. Yang kedua, pengelolaan inventory. Dan yang ketiga adalah pengelolaan pemasaran. Seberapa penting sih TPS di dalam perusahaan sehari-hari? Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. TPS membantu perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan bahan baku. Yang kedua, meningkatkan akurasi data. TPS membantu perusahaan dalam mengurangi kesalahan dalam pencatatan data yang mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan responsivitas terhadap pelanggaran. TPS membantu perusahaan dalam meningkatkan responsivitas terhadap pelanggaran yang membantu meningkatkan pelanggan yang terhormat. Kita lanjut kepada materi yang keempat, yaitu tentang otomasi perkantoran yang biasa disingkat menjadi OA. Otomasi perkantoran ini adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola dan mengoptimalkan proses-proses perkantoran dalam sebuah perusahaan. OA mencakup berbagai aspek seperti pengelolaan transaksi, pengelolaan data, dan pengendalian proses. Otomasi perkantoran dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan proses operasi sehari-hari, mengurangi kesulitan dalam pengelolaan data, dan mempercepat pengambilan keputusan. Lalu apa sih pentingnya OA dalam operasi sehari-hari perusahaan? Yaitu adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi juga. OA membantu perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan bahan baku. Yang kedua, meningkatkan akurasi data. OA membantu perusahaan dalam mengurangi kesalahan dalam pencatatan data yang mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, kita masuk dalam materi terakhir, yaitu tentang sistem pendukung keputusan dan sistem pendukung eksekutif. Pengertian DSS dan SS, peran DSS dan SS dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, kita akan membahas sistem pendukung keputusan dulu ya, yang biasa disingkat menjadi DSS. Adalah sistem informasi yang digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam berbagai situasi. DSS memiliki beberapa komponen utama seperti pengelolaan data, model pendukung keputusan, dan pengukuran kinerja. Lalu kita akan membahas sistem pendukung eksekutif yang biasa disingkat menjadi ESS. Adalah sistem informasi yang digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan oleh manajer atau eksekutif. SSS memiliki beberapa komponen utama seperti pengelolaan data, model pendukung keputusan, dan pengukuran kinerja. Lalu apa sih peran DSS dan ESS dalam proses pengambilan keputusan? Yang pertama itu mengoptimalkan sumber daya, yang kedua meningkatkan akurasi data, dan yang ketiga adalah meningkatkan responsivitas terhadap pelanggan. Baik, kita masuk ke slide terakhir, yaitu tentang kesimpulan. Dalam kesimpulannya, perangkat pendukung sistem informasi manajemen seperti utility software, sistem pendukung manajemen, sistem pengelolaan transaksi, otomasi perkantoran, serta sistem pendukung dan sistem pendukung eksekutif berperan krusial dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional organisasi. Penerapan perangkat-perangkat ini membantu mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan kinerja, mengurangi biaya operasional, serta memperbaiki responsibilitas terhadap pelanggan. Dalam era digital yang terus berkembang, kemahiran dalam mengintegrasikan dan memanfaatkan teknologi informasi akan menjadi kunci kesuksesan organisasi di masa depan. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan sumber daya manusia dan kesadaran akan pentingnya terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi menjadi sangat penting bagi keberlangsungan dan kesuksesan organisasi. Undur diri. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Willy Nofri Andanu, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.